Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Siti Azahra dengan NIM 08011182530001 dari kelas L1. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk tugas yang nomor 5, yaitu menentukan output program dari program HH dan juga program Hehe ini. Nah, diberikan potongan pseudocode ini, jadi kita akan menentukan nih, apa output dari potongan program tersebut. Jika nilai yang diberikan oleh HH itu adalah 9.230 dan juga HH itu 4.686. Nah, terjemahkan dalam bahasa C++ pseudocode tersebut. Oke. Oke, ini untuk cerita programnya dulu kali ya. Untuk program ini digunakan untuk mencari hasil dari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan ini antara 4.000 antara yang HH dan juga HH tadi. Pada program ini terdapat dua bilangan awal yaitu HH itu 9.230 dan juga HH itu 4.686. Lalu program akan melakukan proses perulangan menggunakan struktur while true yang artinya perulangan itu akan terus berjalan selama tidak ditemukan kondisi untuk berhenti atau break. Di dalam perulangan tersebut, program akan melakukan operasi sisa hasil bagi atau modulus antara kedua bilangan secara bergantian hingga salah satu bilangan bernilai 0. Jika salah satu bilangan sudah bernilai 0, maka proses perulangan akan dihentikan. Setelah proses selesai, nilai bilangan yang tersisa merupakan FPB dari kedua bilangan tersebut. Kemudian program akan menampilkannya ke layar sebagai output. Oke, jadi di sini kurang lebih programnya itu menentukan nilai ya, menentukan output HH ditambah hehe ini dengan menggunakan pernyataan perulangan while. While ketika perulangannya itu selamanya masih benar. Kemudian ya gitu deh intinya eh, menentukan penjumlahannya dari HH dan juga hehe gitu kan. Oke, untuk algoritma deskriptifnya itu yang pertama adalah kita memulai. Nah, selanjutnya adalah mendeklarasikan atau memesan variabel dari HH dan juga hehe yang bertipe integer. Inisialisasikanlah untuk variabel HH-nya itu adalah 9.230 dan juga hehe-nya itu adalah 4.686. Lakukan perulangan selama kondisi bernilai benar gitu. Nah, jadi selama kondisi bernilai benar, kita akan memulai suatu program untuk mengecek kondisi. Jika hehe itu adalah 0, maka keluar dari perulangan. Jika, nah kemudian jika iya, berarti dia hitung sisa bagi antara HH dan juga hehe. Antara HH ini dengan hehe, berarti apakah sisa hasil bagi HH dengan hehe itu menghasilkan 0 gitu kan? Sisa hasil baginya berapa gitu. Kemudian jika sisa hasil baginya 0, berarti maka keluar dari perulangan. Nah, jika iya, jika tidak, berarti dia menghitung sisa bagi hehe dan juga menghitung sisa bagi hehe, yakni dengan sisa hasil bagi hehe ini dibagi dengan HH. Kemudian ulangilah langkah 5 sampai dengan 8 hingga perulangan berhenti. Tampilkan hasil penjumlahan antara HH dan juga hehe ke layar. Dan kemudian selesai. Oke, mungkin kita lihat ya di flowchartnya ini. Nah, ketika programnya itu mengecek kondisi nih, kan ini mengecek kondisi awalnya ya, mengecek apakah hehe itu sama dengan 0. Jika iya, berarti dia akan mencetak hasil antara penjumlahan antara HH dan juga hehe. Jika tidak, berarti dia akan memulai melakukan proses lagi untuk mendapatkan sisa hasil bagi gitu, sisa hasil bagi dengan hehe itu berapa. Dan kemudian program selesai gitu kan. Jika setelah melakukan proses ini, program akan ini melanjutkan ke kondisi yang kedua, yaitu mengecek apakah HH itu sama dengan 0. Jika tidak, ya berarti dia cetak lagi nih untuk menemukan hehe itu berapa. Dengan cara sisa hasil bagi hehe itu dengan HH. Kemudian eh, di dicetaklah hasil dari HH plus hehe dan kemudian berakhir. Oke, coba kita ke program C++-nya. Bentar, di share screen dulu. Oke, jadi yang pertama-tama, seperti biasa ya, kita akan memulai dulu untuk memasukkan struktur umum dari C++ ini. Yang pertama adalah tagger input iostream. Jadi fungsi ini adalah untuk memanggil library dari input-output. Jadi supaya kita bisa menggunakan cin dan juga cout selama melakukan pemrograman. Nah, setelah itu kita melakukan
em, menggunakan using namespace std. Jadi di sini adalah kita tidak perlu lagi untuk melakukan std cout dan juga cin secara ulang-ulang. Jadi cukup di sini saja. Nah, setelah itu di in main, namanya juga in main ya, main fungsi utama. Jadi program ini dimulainya dari fungsi utama ini. Nah, untuk ini nih ya, untuk mengembalikan nilai bilangan bulat atau integer, biasanya tuh return 0 gitu. Jadi nilai cuma itu nggak dipakai karena sudah biasa menggunakan tanda kurung kurawal ini. Oke, jadi selanjutnya adalah kita mendeklarasikan variabel variabel dari HH dan juga hehe. Untuk HH itu adalah 9.230, kemudian hehe itu adalah 4.686. Nah, setelah itu kondisi ini tuh selalu selalu mencetak benar, berarti dia selama kondisi itu benar. Selama kondisi itu benar tanpa ada break-nya gitu. Jadi program ini tuh masuk ke perulangan while true, artinya ya perulangan tanpa batas lah intinya. Tapi berhenti tuh kalau dia kena break ini. Nih, kalau kena ini dia berhenti. Nah, setelah itu dicek kondisi. Jika he itu sama dengan nol, berhenti gitu kan, berhenti. Kalau belum nol, ya berarti dia ngecek di sini. HH sama dengan mengecek kondisi untuk HH mod hehe. Artinya kita cari sisa pembagian antara HH dan juga hehe. Untuk HH tadi kan 9.230, berarti 9.230 itu sisa hasil bagi dengan 4.686 ini berapa gitu. Nah, kalau di kalkulator itu kan 4.544 ya. Berarti sekarang untuk HH itu 4.544 kan. Kalau hehe dia masih 4.886 ini. Nah, dicek lagi nih, apakah HH itu sama dengan nol? Berhenti kan? Kalau belum berhenti, berarti dia ngecek untuk sisa hasil bagi hehe dengan HH. Sisa hasil bagi 4.686 dibagi dengan nilai HH tadi yaitu 4.544 kan? Yaitu 142. Sekarang berarti nilai dari HH itu 4.544, kemudian HH itu adalah 142. Nah, kita ulangi lagi sampai salah satu dari HH dan HH ini menjadi nol, gitu kan? Nah, eh, setelah dihitung, setelah dihitung terus gitu, hasil akhir dari HH dan hehe itu bisa dapat kalau H-nya itu 142 ya. 142 kalau H-nya itu nol. Nah, ada salah satu yang nol gitu kan. Ada salah satu yang nol berarti perulangannya atau loopnya itu ya berhenti. Jadi untuk outputnya berarti output dari HH plus CH ini ya 142 ditambah dengan nol. Jadi output dari ini adalah 142. Jadi ya intinya program ini tuh mencari nilai dari FPB 9.230 sama 4.686 ini dan hasilnya itu 142 itu. Coba ya kita running ya, apakah benar hasilnya 142. Nah, ini hasilnya 142. Jadi gitu. Oke, kita coba masuk ke selanjutnya adalah ke pseudocode ya. Ntar, ke pseudocode-nya. Ya, seperti pada umumnya, untuk pendeklarasian yang utama itu adalah mendeklarasikan variabel dulu. Di sini kita menggunakan variabel HH dan juga hehe yang bertipe real. Selanjutnya kita memulai memasukkan nilai HH itu adalah 9.230 disimpan ke HH ini dan juga 4.686 juga disimpan ke hehe. Kemudian selama while ini benar kita jalankan nih. Jika h-nya itu sama dengan nol, maka eh, berhenti gitu kan, berhenti. Ya kalau enggak berarti dia hitung HH sisa hasil bagi HH dengan h itu berapa. Kemudian mencetak jika HH itu sama dengan nol, berarti berhenti gitu, berhenti. Nah, kalau nggak berhenti, berarti dia akan mengecek lagi di hehe itu mod HH.
Dan program berhenti setelah itu mencetak hasil dari penjumlahan antara HH dan juga hehe. Oke, setelah itu kita akan menjelaskan program dari codingan C++ tadi yang sudah kita running dan sudah kita lihatkan tadi ya. Untuk yang pertama itu adalah include iStream, yakni digunakan untuk mengaktifkan fungsi input dan juga output. Kemudian using namespace std, yakni digunakan agar tidak perlu lagi nih untuk menuliskan stdc out dan juga stdc in berulang-ulang. Cukup di awal saja. Setelah itu in main, yakni merupakan fungsi utama dari program. Oke, namanya juga in main gitu kan, fungsi utamanya. Jadi programnya mulainya dari sini. Nah, setelah itu yang keempat adalah tanda kurung kurawal yang digunakan untuk membuka blok program utama atau statement yang akan kita jalanin. Setelah itu adalah in HH 9230, artinya mendeklarasikan variabel HH dan memberikan nilai awalnya sebagai 9230 ini. Kemudian juga mendeklarasikan variabel hehe, kemudian masuk ke perulangan while true, yakni digunakan untuk melakukan perulangan terus-menerus sampai ditemukan kondisi berhentinya. Jika hehe itu sama dengan 0, nih setelah kita memasukkan perulangan, mengecek di kondisi. Di kondisi ini, jika He itu sama dengan 0, berhenti, yakni digunakan untuk menghentikan perulangan jika nilai He itu sama dengan 0. Kalau enggak, ya berarti untuk kita cari sisa hasil bagi HH dengan Hehe itu berapa. Oke, dicek lagi nih kondisi HH ada sama dengan 0. Berhenti kan? Digunakan untuk menghentikan perulangan jika nilai HH itu sudah 0. Kemudian ini jika tidak, yakni digunakan untuk mencari sisa hasil bagi hehe dengan HH. Kemudian digunakan yang ini tanda kurung kurawal penutup, yakni digunakan untuk menutup perulangan while tadi kan, perulangan while. Selanjutnya adalah cout, yakni program menuliskan outputnya, menuliskan teks output yang mana telah diikuti oleh proses yang telah kita jalanin tadi, yakni HH plus hehe. Kemudian handle ini, end line, supaya ada spasi antara HH ke hehe itu. Digunakan untuk menampilkan hasil akhir ke layarnya. Dan baru ini adalah tanda kurung kurawal akhir, yakni digunakan untuk menutup blok program utamanya. Nah, untuk penjelasan running program, yang pertama pastinya kita memulai dulu kan untuk mengklik running itu. Setelah itu, pesan variabel HH dan juga hehe yang bertipe integer di memori. Selanjutnya, program menginisialisasikan nilai awalnya. Untuk HH itu 9.230, kemudian hehe itu adalah 4.686. Kemudian program memasuki perulangan while atau true, yang artinya perulangan akan terus berjalan sampai ditemukan perintah break. Nah, kita masuk nih ke iterasi yang pertama. Cek kondisi. Hehe itu sama dengan 0. Karena hehe itu kan 4.686. Dan ini bukan 0 kan? Maka perulangan dilanjutkan dengan melakukan operasi sisa hasil bagi HH dengan hehe itu berapa. Nah, berarti sekarang HH itu kan 9.230 di sisa hasil bagi dengan 4.686. Jadi sisa hasil pembagiannya itu adalah 4.544. Berarti hasil HH itu adalah 4.544. Cek kondisi HH sekarang. Apakah HH sama dengan 0? Enggak kan, berarti dia lanjut lagi untuk mengecek ke kondisi hehe sama dengan hehe mod HH. Untuk di hehe ini 4.686 berarti ya, dibagi dengan sisa HH tadi kan. Nah, hasil pembagian antara ini 142, maka hehe-nya itu adalah 142. Iterasi kedua, cek kondisi nih, hehe itu sama dengan 0. Karena hehe tadi 142 kan ya, berarti bukan 0. Ya kita lanjut untuk mengecek HH itu adalah HH mod hehe. Oke, untuk HH tadi sebelumnya adalah 4.544 dibagi dengan 142. 4.544 habis dibagi 142, yakni 32 sisa 0 gitu kan. Berarti HH sama dengan 0. Artinya perintahnya itu telah memasuki kondisi yang pertama tadi kan, berarti cek kondisi H sekarang adalah 0. Karena bernilai 0, berarti program break itu dijalankan, artinya berhenti, perulangan berhenti. Setelah keluar dari perulangan, nilai terakhir dari variabel ini, HH itu sama dengan 0, kemudian H adalah 142. Berarti program akan mencetak hasilnya itu adalah HH plus H, 0 ditambah 142 yaitu 142, dan program selesai.
Oke. Oke, untuk flowchart-nya kurang lebih seperti itu yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama adalah kita memulai untuk memulai suatu program dengan menggunakan simbol terminator ini. Kemudian untuk melakukan proses menggunakan simbol persegi panjang, yakni nilainya sudah kita inputkan ya di awal, yakni 9.230 juga 4.686. Kemudian masuk ke kondisi. Kondisi menggunakan simbol jajar genjang. Setelah itu jika iya berarti dia akan cetak ke sini dan program akan selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dalam membuat video, saya minta maaf. Apabila saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.